Oke, saya ulang sedikit ya. Nah, jadi kita akan belajar monetary system. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang uang. Nah, jadi uang ini adalah aset yang bisa Anda gunakan untuk membeli barang dan jasa. Oke. Nah, fungsi uang menurut Keynes itu dibagi menjadi 3, medium of exchange atau alat tukar, unit of account atau untuk satuan hitung, dan store of value atau untuk menyimpan nilai. Oke. Yang pertama, uang sebagai alat hitung atau medium of exchange, ini adalah maksudnya dia bisa digunakan untuk purchase. Nah, jadi kalau Anda membeli barang dan jasa, itu adalah fungsi uang sebagai medium of exchange. Begitu juga ketika sebuah perusahaan membayar upah pekerjanya, itu juga sebetulnya dia menukar upah tersebut atau uang itu dengan jasa dari pekerjanya. Nah, medium of exchange itu adalah apa saja yang diterima sebagai alat pembayaran. Nah, yang berikutnya adalah fungsi uang sebagai unit of account atau satuan hitung ya. Nah, jadi seperti tadi contohnya, misalnya Anda memproduksi sebuah meja dan Anda ingin menjual meja tersebut. Nah, nilai dari meja tersebut itu ditentukan dengan harga kan. Nah, harga ini adalah seperti nilai dari meja tersebut, jadi dia adalah unit of account. Oke. Begitu juga ketika Anda ingin mencatat hutang misalnya. Maka itu juga Anda catat dalam satuan moneter kan. Nah, itu adalah salah satu fungsi money as unit of account. Oke. Nah, store of value itu agak sedikit beda. Jadi saya kasih tanda dulu, ini unit of account, terus yang ini adalah store of value. Nah, store of value is an item that people can use to transfer purchasing power from present to the future. Nah, jadi uang sebagai store of value itu adalah fungsi uang di mana kita bisa memindahkan kemampuan kita untuk membeli barang dari masa kini ke masa depan. Jadi misalnya Anda sekarang mendapat gaji misalnya, Anda dapat gaji 10 juta misalnya. Lalu 10 juta itu Anda tabung misalnya, Anda tabung 5 juta, 5 juta untuk belanja sekarang. Nah, si 10 juta yang Anda dapatkan sekarang, ini kan merupakan purchasing power ya. Jadi purchasing power itu adalah kemampuan seseorang untuk membeli barang dan jasa. Oke, saya tulis di sini ya biar nggak lupa. Purchasing power itu adalah kemampuan membeli. Kemampuan membeli barang dan jasa, goods and services. Nah, 10 juta yang merupakan 10 juta yang Anda terima sekarang itu bisa Anda belanjakan semua. Jadi so that's your purchasing power pada masa sekarang. Tapi kalau yang 5 juta Anda tabung, nah maka artinya Anda memindahkan purchasing power Anda yang tadinya ada di masa kini, sekarang Anda punya purchasing power di masa depan. Karena Anda tabung uangnya, yang 10 juta tadi. 5 juta untuk purchasing power yang sekarang, 5 juta untuk purchasing power di masa depan. Oke, nah itu adalah contoh uang sebagai store of value. Oke. Nah, berikutnya adalah fungsi uang. Oh ya, apa namanya store of value ini juga tidak hanya terbatas pada kita menyisihkan uang cash ya. Itu bisa aja misalnya Anda menyisihkan aset misalnya Anda membangun sebuah rumah, lalu Anda memang bermaksud untuk menggunakan rumah ini misalnya untuk masa tua nanti misalnya. Nah, itu juga salah satu contoh uang sebagai store of value. Karena nanti di masa depan dengan Anda memiliki rumah tersebut, misalnya Anda butuh uang misalnya di masa depan, Anda bisa menjual rumah tersebut. Nah, nanti kalau rumah yang di rumah tadi terjual di masa depan, Anda kan dapat uang di masa depan. Nah, you will have purchasing power. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah fungsi uang. Kita membahas konsep liquidity. Liquidity itu apa yang dimaksud dengan liquidity? Nah, ini key-nya adalah liquid. Liquid itu adalah cair. Nah, liquidity is the ease in which asset can be converted into economies medium of exchange. Nah, jadi
Yang dimaksud dengan liquid atau cair ini adalah ini kemudahan kita untuk mengkonversi sebuah aset is with which an asset can be converted into economic medium of exchange. Nah, jadi dia itu mudah dikonversi ke bentuk yang lain. Misalnya kalau tadi Anda punya uang misalnya, nah itu dia sangat cair sehingga dia bisa diubah ke bentuk aset yang lain. Misalnya Anda belikan saham, atau Anda belikan barang konsumsi, atau Anda belikan rumah misalnya. Nah ini beda dengan aset yang lain, katakanlah gold misalnya. Anda punya block of gold, Anda punya emas batangan misalnya. Nah, kalau Anda bawa emas batangan ke pasar, itu belum tentu pedagang di pasarnya mau menjual barang dagangannya kepada Anda, karena gold tidak terlalu cair. Atau apalagi ya aset yang tidak terlalu cair, house. Rumah kan juga aset kan. Nah, kalau Anda punya rumah, memang Anda memiliki aset, tapi aset yang tidak liquid. Tidak liquid dalam artian Anda tidak bisa saat itu juga mencairkan rumah Anda menjadi uang misalnya. Nah, itu adalah contohnya. Terus apa ya, misalnya Anda punya mobil, nah mobil juga tidak bisa secepat itu dicairkan menjadi uang. Nah jadi uang ataupun barang lain misalnya. Nah jadi uang itu adalah salah satu aset yang paling liquid karena dia bisa langsung dikonversi menjadi medium of exchange. Okay. Nah berikutnya adalah jenis-jenis uang. Kita punya commodity money. Commodity money takes form of a commodity with intrinsic value. Nah, jadi keywordnya adalah intrinsic value. Commodity money itu adalah tipe uang yang nilai dari uang tersebut itu sesuai dengan intrinsic value. Jadi, misalnya Anda punya koin emas misalnya, ya nilai dari koin emas tersebut itu sesuai dengan harga emas, atau juga silver, nah itu juga sama. I'm not sure why we have cigarette in here, but yeah, that's it. Lalu berikutnya we have fiat money. Fiat money is used as money because of the government decree. Nah, jadi fiat money itu adalah uang yang nilainya itu ditentukan oleh aturan pemerintah, atau dengan kata lain dia tidak sesuai dengan intrinsic value. Oke, tidak sama dengan intrinsic value-nya. Maksudnya bagaimana? Nah, contohnya uang kertas. Uang kertas Rp100.000 misalnya. Oke. Uang kertas Rp100.000. Nah, uang kertas Rp100.000 kalau Anda bandingkan dengan misalnya uang koin misalnya Rp1.000. Oke, ini paper, ini koin. Nah, bahan baku pembuatan uang kertas itu kan pasti lebih murah daripada bahan baku pembuatan uang yang terbuat dari logam, ya kan? Tapi nilai dari uang 100.000 itu jauh lebih besar daripada koin yang Rp1.000. Nah, kenapa? Nah, ini karena ya aturan dari pemerintah ya. So, 100.000 nilainya lebih besar daripada 1.000. Meskipun bahan pembuatannya atau intrinsic value-nya itu adalah kertas. Kalau misalnya 100.000 ini dia adalah commodity money dan disesuaikan nilainya dengan intrinsic value, ya nilainya pasti jauh lebih kecil daripada uang yang logam. Okay? But it's not like that, right? It's because of the regulation, maka kita harus menerima bahwa iya 100.000 meskipun dia terbuat dari kertas, dia nilainya lebih tinggi daripada uang yang terbuat dari logam atau koin Rp1.000 tadi misalnya. Oke. Okay? Nah, jadi ciri dari fiat money itu yang pertama adalah it does not have intrinsic value. Contohnya adalah koin, currency, check deposit. Nah, jadi koin ini sama ya. Ini sebetulnya biaya pembuatannya pakai logam kan, itu pasti jauh lebih tinggi daripada Rp1.000. Tapi dia nilainya disepakati adalah Rp1.000. Begitu juga dengan cek deposit. Ya, cek juga sama karena kan dari kertas ya. Oke. Nah, ini
konteks US ya, tapi nggak apa-apa lah sebagai contoh. Nah, jadi kalau di US itu ada beberapa. Jadi kita mau membahas tentang uang yang beredar. Jadi uang yang beredar di masyarakat itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah, yang pertama adalah currency, yang kedua adalah demand deposits. Jadi ini adalah uang beredar di masyarakat. Uang beredar itu terdiri dari pertama currency. Currency itu terdiri dari apa? Uang kertas sama uang koin atau uang logam yang ada di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, demand deposit. Nah, demand deposit are balance in bank accounts that depositor can access on demand by writing a check. Nah, ini adalah saldo yang ada di bank yang bisa diakses kapan saja. Nah, jadi writing a check ini maksudnya adalah Anda ke teller terus ngambil duitnya, atau Anda ke ATM terus ngambil duitnya. Kalau di US itu, kalau Anda punya akun rekening, nah itu Anda memang bisa mengambil uangnya atau mentransfer uang Anda itu dengan menulis cek. Saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di Amerika itu bisa. Jadi instead of Anda transfer langsung misalnya dari bank ke bank, Anda bisa nulis cek. Jadi nanti Anda tulis cek ke orang lain misalnya, terus orang lain mencairkan cek tersebut, itu bisa. Atau Anda mau ngambil duit Anda, itu juga Anda pakai cek, itu juga bisa. Nah, tapi intinya demand deposit itu adalah semua saldo yang ada di bank yang bisa diambil kapan saja. Itu demand deposits. Currency itu uang tunai, uang kertas, sama uang logam yang ada di masyarakat. Oke, nah jadi uang yang beredar itu yang ini, M1. Ini adalah uang beredar. Uang beredar. Atau kita kadang-kadang menyebutnya sebagai money. Not this one. Uang beredar, itu aja konsep yang kali ini saya perkenalkan. Nanti ada lebih ribetnya. Nah, jadi uang yang beredar itu terdiri dari ini uang tunai yang beredar sama demand deposit. Demand deposit, traveler's check, other checkable deposits. Nah, jadi intinya semua yang ada di sini itu adalah uang yang saldo yang ada di bank yang kapan saja bisa dicairkan. Oke. Nah, jadi sebetulnya apakah ada pertanyaan? Oke. Jadi sebetulnya total uang dalam perekonomian itu dia ada apanya ya? Ada tingkatannya. Nah, jadi yang pertama uang beredar di M1. Nah, jadi biasanya ini yang kita lihat ketika kita sedang belajar tentang basic moneter. Nah, tapi nanti itu ada uang-uang lain yang ada di M2 ini. Seperti misalnya uang yang ada di mutual fund. Lalu juga saving deposit misalnya. Nah, saving deposit itu beda sama demand deposit. Jadi kalau karena ini konteksnya US ya. Jadi kalau di US itu ketika Anda membuka rekening itu Anda bisa memilih antara tipe rekening yang uangnya bisa diambil kapan saja atau tipe rekening yang uangnya tidak bisa diambil kapan saja. Jadi seperti deposito. Nah, itu akan masuk di M2. Oke. Nah, jadi uang beredar yang paling basic itu adalah M1, yang lebih advance itu ada M1 ditambah M2. Jadi ini seperti ada dana pensiun, ada mutual funds, ada mortgage, dan macam-macam itu ada di sini. Tapi untuk sementara kita belajar ini dulu ya, yang basic. Oke. Nah, ini ini ada case study. Where is all the currency? In 2001, there was about 580 billion of US currency. That is 2,734 currency per adult who is holding this currency. Currency held abroad, currency held by illegal entities. Sebentar, ini apa sih? Oke. Oke. Nah, jadi ini ya, currency yang beredar adalah 580 billion. Nah, berarti di seluruh Amerika itu beredarlah uang sebesar ini. Nah, itu kalau misalnya di rata-rata per kapitanya itu kira-kira ada 2.734 dolar yang dipegang per orang dewasa. Nah,
Tapi kalau misalnya setiap orang dewasa memegang currency sebesar ini, maka harusnya ya harusnya semua orang itu punya purchasing power yang sama kan. Tapi kan nyatanya tidak seperti itu. Nah, jadi siapa yang sebetulnya holding all the currency? Nah, ini kompleks ya, karena tidak semua orang punya purchasing power yang sama, tidak semua orang punya aset yang sama, dan yang belum dipertimbangkan di sini masih ada currency yang dia disimpan di luar negeri atau disimpan di luar negeri, atau juga currency yang dipegang oleh illegal entities. Oke, so kadang-kadang jumlah uang beredar di masyarakat itu bisa banyak, tapi well-being di masyarakat tersebut bisa jadi tidak sebaik yang diharapkan, atau sebaliknya. Oke, nah, jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya kita masuk ke bank sentral. Bank sentral di Amerika itu namanya the Fed atau Federal Reserve. Fed serve as nation's central bank. Kalau di tempat kita berarti Fed itu adalah BI. It is designed to oversee the banking system. It regulates the quantity of money in the economy. Jadi tujuan dari bank sentral itu adalah mengawasi sistem perbankan. Kayaknya kalau di Indonesia ini udah jadi tugasnya OJK ya. Jadi ini udah jadi tugasnya OJK kalau saya nggak salah. Nah, lalu yang kedua, fungsi dari bank sentral itu adalah membuat peraturan tentang ini quantity of money in the economy, atau lebih populer dengan sebutan monetary policy. Oke, nah jadi yang membuat kebijakan moneter itu adalah bank sentral. Oke. Nah, ini sedikit sejarah. Fed dulu dibangun 1914, terus dia jadi bank sentral. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah struktur dari Fed. The structure of the Fed itu dia punya Board of Governors, Dewan Gubernur ya, sama kayak BI, lalu Regional and Federal Reserve Banks, lalu juga Federal Open Market Committee. Nah, jadi yang ini Dewan Gubernur. Nah, yang ini adalah seperti kantor cabang di provinsi atau di daerah. Oke, jadi Regional Federal Reserve Banks. Lalu yang berikutnya adalah Federal Open Market Committee. Nah, ini adalah Komite Kebijakan Moneter. Inilah yang nanti akan menyusun dan mengatur kebijakan moneter. Komite Kebijakan Moneter. Kayaknya BI juga punya. Ya, of course ya, kebijakan moneter. Sebutannya adalah Federal Open Market Committee. Ya, ini adalah organisasinya Fed. The Fed is run by a board of governors, saya sudah bilang tadi, which has 7 members appointed by the president and confirmed by the Senate. Among the 7 members, the most important is the chairman. The chairman directs the Fed staff, presides over board meetings, testifies about Fed policy in front of congressional committees. Jadi si Dewan Gubernurnya ini dia ditunjuk oleh presiden dan disahkan oleh Senat. Okay? Nah, jadi ini masih organisasinya Fed ya. Tadi board membernya ada 7, ditunjuk presiden, disahkan oleh Senat, dan dia serve staggered 14 years term, so that one comes back in every 2 years. Oke, nah jadi mereka kontrak apa namanya, kerjanya 14 tahun ya. Mereka akan menjadi board of governors selama 14 tahun. Presiden appoints a member as chairman to serve 4-year term. Nah, tapi chairman-nya itu cuma 4 tahun. Okay. The Fed is made up of the Fed Board in Washington DC and 12 regional Federal Reserve Bank. Jadi dia ada satu pusatnya di Washington DC dan 12 di daerah-daerah. Okay.
Tadi saya sempat sebutkan, ada pertanyaan kah? Mbak Misi, Mbak mau tanya. Silakan. Saya Fajar dari GPP 21 mau tanya Mbak, kan ada banyak currency yang ada di dunia ya. Pertanyaannya simpel sih, kenapa value of currency itu bisa beda-beda gitu Mbak? Ada yang lebih kuat, ada yang lebih stabil, terus ada yang sebaliknya gitu Mbak. Kasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi kenapa currency itu nilainya berbeda-beda? Jadi misalnya dolar, rupiah, yen, dan segala macam itu beda-beda. Nah, jawaban yang paling simpel adalah karena kekuatan perekonomian atau performa perekonomian itu juga berbeda-beda. Jadi, dan karena kekuatan perekonomian itu beda-beda, jadi misalnya nih, Indonesia misalnya, kita ingin trade sama Amerika misalnya. Nah, Amerika karena dia performan perekonomiannya lebih baik secara ekonomi ya, dan kemarin kan saya sempat mengatakan bahwa kunci dari perekonomian yang baik itu adalah produktivitas. Nah, mungkin Amerika di sini lebih produktif daripada di Indonesia, sehingga ketika kita mau trade sama Amerika misalnya, Amerika bisa menentukan bahwa, oh ini kalau misalnya kamu mau membeli barang dari negara saya, maka kami menyatakan bahwa nilai dari barang ini adalah sekian. Oke, dan oleh karena itu, karena ditentukan bahwa nilai barang ini adalah sekian, sementara performa perekonomian di Indonesia beda. Nah, jadi ada yang namanya itu jadi nilai tukar gitu loh. Jadi kayak oke, this is $10, tapi $10 di tempat kami itu kira-kira kalau di tempatmu itu sama dengan $10 berapa sih? 150.000 misalnya seperti itu. Nah, jadi that's what happened. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu juga tergantung dari reserve. Jadi sebuah negara itu akan punya reserve currency dari negara lain. Jadi semakin banyak kita hold currency negara lain di tempat kita, nah itu nanti currency di negara kita itu akan semakin kuat. Nah, gimana caranya supaya sebuah negara bisa menghold currency dari negara lain dengan jumlah yang cukup banyak? Ya dia harus banyak trade sama negara tersebut. Dan tadi kunci dari trade itu ujung-ujungnya adalah produktivitas lagi, performa ekonomi lagi. Nah, jadi itu jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Mbak. Izin bertanya, Mbak. Silakan. Tadi yang di bagian awal itu kan ada yang bagian the function of money, yang store of value, yang purchasing power itu termasuk kayak saham gitu nggak sih, Mbak? Atau beda lagi? Oke, terima kasih. Apakah termasuk saham? Sebentar, susah juga ya ini. Belum, untuk sementara ini belum. Jadi jawaban saya adalah untuk sementara ini kita belum mempertimbangkan saham, obligasi, dan surat berharga. Oke, nah jadi tadi store of value-nya adalah store of value di investasi yang fisik seperti gedung, rumah, kendaraan, dan segala macam. Oke? Oke, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah tadi saya sempat sebutkan ada 12 cabang Fed di daerah-daerah di Amerika. Nah, ada 9 directors, I have no idea kenapa cabangnya ada 12. Sorry, maksud saya di setiap cabang itu ada 9 directors. Nah, ini 3 ditunjuk oleh Dewan Gubernur dan 6 itu dari commercial banks yang ada di distrik tersebut. Oke. Nah, berikutnya, the directors appoint the district president, which is approved by the board of governors. Oke. Nah, ya, ini adalah daerah yang ada the Fed-nya. Jadi the Fed itu ada di Boston, ada di New York, ada di Philadelphia, ada di Cleveland, Atlanta, Dallas, Kansas City, San Francisco, dan lainnya. Bisa Anda lihat di sini. Ada di Chicago juga, sama ada di St. Louis. Oke. Oke, sebentar.
I think we can skip all of the Fed organization. We don't really need to learn about it because we have Bank Indonesia. We should learn about Bank Indonesia. Kita langsung skip ke monetary policy aja ya. Nah, ini dia. Ada 3 fungsi dari Bank Sentral atau Fed dalam hal ini. Fungsi yang pertama adalah regulates banks to ensure they follow federal laws and intended promote safe and sound banking practice. Nah, jadi dia akan mengatur perbankan, tapi kalau di Indonesia ini udah pindah fungsinya ke OJK. Nah, yang kedua adalah fungsi dari Bank Sentral itu adalah act as bankers bank, making loans to banks as lender of last resort. Nah, jadi kalau misalnya bank itu dia membutuhkan dana dan dia sudah tidak bisa lagi pinjam uang dari bank yang lainnya, nah itu maka dia bisa pinjam ke Bank Sentral sebagai lender of last resort atau pilihan terakhir. Oke, jadi tadi kalau misalnya ada bank dia sangat kesulitan keuangan tapi nggak ada bank lain yang bisa minjemin duit ke dia, dia bisa pinjam ke Bank Sentral. BI masih memegang peran ini ya. Nah, yang ketiga ini yang akan kita bahas paling penting, dia akan conduct monetary policy dengan cara mengontrol money supply. Ini juga masih tugasnya BI. Oke. Nah, kita akan belajar tentang pertama ya kita langsung belajar monetary policy aja. Nah, jadi monetary policy itu dia dieksekusi oleh Open Market Committee. Jadi komite open market ya, atau komite kebijakan moneter. Nah, open market operation, nah jadi di sini tadi kan kita ketemu sama istilah money supply ya. Nah, money supply itu apa sih? Jadi kan kita tahu di ekonomi ada yang namanya demand sama supply di pasar kan. Di pasar demand ketemu supply. Nah, guess what? Di dalam perekonomian itu juga money demand itu akan ketemu sama money supply. Nah, apa money demand? Money demand ini ya kebutuhan uang di masyarakat. Oke, kebutuhan uang di masyarakat, uang beredar di masyarakat dan segala macam. Nah, money supply ini sebetulnya uang yang dicetak sama bank sentral. Oke, bank sentral kan nyetak uang kan, uangnya kan nanti juga akan turun ke masyarakat menjadi uang beredar di masyarakat. Nah, itu adalah money supply. Kalau money demand, ya ini uang yang beredar di masyarakat yang mereka gunakan dan mereka butuhkan untuk transaksi. Jadi monetary policy ini dia akan mengontrol money supply. Oke, open market pertama kita punya yang namanya open market operations. Nah, the money supply is the quantity of money available in the economy. The primary way in which Fed change the money supply is through open market operation. Nah, jadi kalau misalnya tadi money supply itu sama dengan money demand, dan ini tadi money demand adalah uang yang beredar di masyarakat, maka sebenarnya uang yang beredar di masyarakat itu ya sama dengan money supply juga, ya kan? Maka di sini ini kita money available atau uang beredar. Money available. Oke, ini konsepnya. Nah, salah satu cara untuk mengontrol money supply itu adalah lewat ini, open market operation. Nah, open market operation itu apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan open market operation itu adalah ini. The Fed purchase and sells government bonds. Nah, jadi open market operation itu adalah ketika bank sentral itu either dia membeli atau menjual surat berharga atau obligasi. Oke, obligasi. Oke. Nah, jadi ketika pemerintah atau BI itu dia menjual atau membeli obligasi, nah itu adalah kebijakan moneter yang disebut sebagai open market policy. Oke. Nah, skemanya seperti apa? Nah, skemanya seperti ini.
Kalau misalnya bank sentral itu dia ingin menaikkan money supply, maka nanti the Fed atau bank sentral itu akan membeli, jadi meningkatkan money supply, maka dia akan membeli surat berharga dari masyarakat. Tapi kalau misalnya bank sentral itu ingin mengurangi money supply, maka dia akan menjual surat berharga pada masyarakat. Nah, kenapa demikian? Nah, biar saya jelaskan ya. Nah, jadi kebijakan moneter itu sebetulnya ada dua. Oke. Kebijakan moneter yang ini, yang increase, itu namanya kebijakan moneter yang dia ekspansif. Ekspansif. Oke. Nah, kalau ekspansif itu kita ingin meningkatkan money supply. Oke, kita ingin money supply itu meningkat, maka yang bisa kita lakukan itu adalah membeli surat berharga yang dipegang di masyarakat. Jadi katakanlah ya, misalnya saya adalah bank sentral, lalu Anda sekalian adalah masyarakatnya. Nah, di antara Anda itu ada orang-orang yang menyimpan aset dalam bentuk obligasi. Oke. Nah, obligasi ini kan tidak cash, tidak cair ya. Nah, maka Anda jadi tidak bisa menggunakan obligasi itu katakanlah untuk belanja di pasar misalnya, atau beli baju baru, atau beli makanan enak, kan nggak bisa dibayar pakai obligasi. Maka ya Anda tetap megang obligasi itu, Anda punya uang tapi plus obligasi tadi. Jadi uang yang Anda spend itu hanya yang Anda pegang, tidak plus nilai dari obligasi. Nah, maka ketika saya sebagai bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, saya akan beli obligasi Anda. Itu yang punya obligasi, obligasinya biar saya beli. Nanti setelah saya beli, Anda akan menerima uang cash kan dari saya. Nah, maka sekarang jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan naik. Jadi tadinya orang yang memegang obligasi itu sekarang hanya memegang uang cash dalam jumlah yang lebih besar. Nah, sekarang dia bisa belanja lebih banyak barang dan jasa, beli lebih banyak pakaian, lebih banyak makanan, atau bahkan membeli kendaraan dan segala macam. Nah, itu adalah contoh dari open market operation yang bersifat ekspansif. Oke. Jadi tadi untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, membeli surat berharga. Oke. Nah, berikutnya ada juga kebijakan moneter yang dia sifatnya adalah kontraktif. Kontraktif. Nah, kalau kontraktif, itu tujuan dari kebijakan moneternya adalah menurunkan money supply. Oke. Nah, jadi misalnya money supply dalam masyarakat itu sudah banyak. Oke. Nah, saya sebagai bank sentral, Anda sebagai masyarakat, saya mengatakan, saya sekarang jualan obligasi loh, kalian beli dong. Nah, ketika kalian beli obligasi ke saya, itu saya akan menerima uang cash kalian, dan sekarang kalian tidak punya uang cash sebanyak tadi. Sekarang kalian punya obligasi dan uang cash yang lebih sedikit daripada tadi. Nah, maka nanti jumlah uang beredar di masyarakat itu akan turun. Oke, makanya kalau kontraktif itu government atau bank sentral itu akan menjual surat berharga. Nah, pada keadaan apa saja bank sentral melakukan open market operation yang ekspansif dan kontraktif? Nah, kalau yang ekspansif ini ketika perekonomian sedang lesu. Jadi misalnya ketika resesi misalnya. Ketika resesi, pertumbuhan ekonominya melambat. Nah, itu kan kita butuh kegiatan ekonomi yang lebih banyak nih supaya produksi bisa terjadi, orang bisa kerja, orang bisa membeli barang dan jasa. Nah, maka kita butuh kebijakan yang ekspansif untuk mengatasi resesi. Oke, ini saya hapus dulu. Ini misalnya untuk mengatasi resesi. Supaya perekonomiannya bangkit lagi. Jadi tadi kalau misalnya di masyarakat uang beredar itu banyak, nah uang itu akan digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang dan jasa lebih banyak. Nah lalu si perusahaan yang memproduksi barang dan jasa karena dagangannya laku, dia akan memproduksi lebih banyak atau beli mesin baru, investasi ke mesin baru, atau meng-hire lebih banyak pekerja. Nah pekerja yang di-hire dia dapat gaji, nanti dia belanja lagi, perusahaan bisa produksi lebih banyak lagi dan seterusnya. Jadi muter. Perekonomiannya muter kayak di circular diagram flow kemarin.
sorry, kemarin kita nggak bahas circular diagram flow ya. Ya intinya perekonomiannya muter. Oke, karena saya ngajar kelas pengantar ekonomi di FISIP dan di FEB, saya jadi ketuker-tuker materinya. Oke. Nah, berikutnya kalau kontraktif itu adalah keadaan yang pada keadaan seperti apa kebijakan kontraktif itu dilakukan. Nah, ini pada keadaan ketika inflasi sangat tinggi. Oke, inflasi sangat tinggi. Nah, ketika inflasi itu sangat tinggi ya, jadi misalnya perekonomian muter terus, nah itu kan lambat laun itu inflasi itu akan semakin tinggi, ya. Jadi misalnya inflasi sedang sangat tinggi-tingginya, terus bank sentral itu merasa bahwa oh ini kita harus berusaha untuk menurunkan inflasinya sedikit, soalnya inflasinya udah lebih dari target misalnya seperti itu kan bank sentral punya target inflasi ya setiap tahun. Nah, maka untuk menurunkan inflasi tadi yang dilakukan oleh bank sentral itu adalah sedikit memperlambat perputaran di ekonomi. Sedikit aja ya, tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti bisa resesi. Oke, nah untuk sedikit melambatkan tadi, jadi biar inflasinya turun sedikit, itu si bank sentral bisa menjual surat berharga supaya uang yang beredar di masyarakat itu turun. Oke, ada pertanyaan? Mbak, izin bertanya, Mbak. Silakan. Baik, Mbak, selamat pagi. Sama saya Raffi Baki. Izin bertanya, Pak. Jadi kan tadi ada penjelasan yang sempat Mbak sampaikan barusan ini, kebijakan yang berkaitan tentang increase dan decrease money supply dan decrease money supply. Kalau tidak salah saya ada beberapa kebijakan lain gitu, Mbak. Kalau tidak salah saya kayak meningkatkan diskonto itu, Mbak. Terus juga syarat kredit. Habis itu sama diskonto sama syarat kredit sama ada kebijakan yang berkaitan dengan cara meningkatkan dan menurunkan. Pertanyaan saya yang manakah yang lebih efektif dalam peningkatan atau penurunan money supply itu, Mak? Kalau tidak salah saya ada kayak diskonto gitu, Mak, kebijakan apa gitu. Itu sih, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi kebijakan moneter emang banyak ya. Ini baru salah satu aja yang kita bahas. Nanti kita bahas yang lain. Nah, mana yang paling efektif? Jawabannya tergantung kasus. Jadi tergantung kasusnya tuh seperti apa. Jadi misalnya kasusnya itu katakanlah resesi tadi. Nah, kalau di resesi itu kebijakan mana yang paling efektif? Nah, itu tergantung resesinya disebabkan oleh apa. Nah, jadi saya nggak bisa menjawab mana yang paling oke. Bahkan kadang-kadang kebijakan moneter itu yang dieksekusi tidak hanya satu kebijakan saja. Bisa saja 3 kebijakan sekaligus dilakukan misalnya. Belum juga ada kebijakan fiskal. Nah, jadi semua itu tergantung dari kasus, situasi, dan bagaimana si bank sentral itu melihat jadi kan mereka pasti melakukan riset dulu nih, melakukan riset, lihat di lapangan hard evidence-nya apa, dan kira-kira bagaimana skema transmisi dari setiap kebijakan, nah itu baru mereka bisa menyimpulkan yang mana. So, I have no answer for mana yang paling efektif, karena semuanya tergantung dari situasi. Oke. Terima kasih, Mbak. Ada lagi? Mbak, izin bertanya, Mbak. Silakan. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan bahwa bank sentral itu sebagai banker bank and as a lender of the last resort. Nah, apakah ada syarat-syarat tertentu bagi bank yang meminjamkan uang itu ke bank sentral sebelum di ACC, dan apakah perlu bank itu mengagunkan aset-aset yang dimiliki kepada bank sentral? Sekian, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, tentu ada syaratnya ya supaya sebuah bank itu bisa meminjam uang dari bank sentral. Dan biasanya sebuah bank itu dia baru akan meminjam uang ke bank sentral itu kalau dia sudah sangat bermasalah. Jadi kan bank sentral adalah pengawas dari bank-bank kan. Jadi tentu kalau misalnya di bawah pihak yang mengawasi, itu bank pasti pengen performance-nya bagus. Karena kan authority-nya di sini adalah bank sentral. Nah, makanya yang meminjam uang ke bank sentral itu
it's not because they want to, tapi karena mereka terpaksa melakukan itu karena mereka sudah sangat trouble. Nah, syarat yang harus dipenuhi supaya bisa meminjam ke bank sentral tentu banyak ya. Saya nggak tahu detailnya, silahkan lihat di webnya BI. Tapi salah satunya adalah dia harus bisa membuktikan bahwa they are in trouble and they need help from central bank. Sehingga apakah meminjam ke bank sentral itu butuh jaminan atau kolateral? Sepertinya tidak ya, tidak as in saya jaminkan ini nanti uangnya saya kembalikan ke bank sentral, enggak sesederhana itu tampaknya, karena tujuan dari bank sentral akhirnya mau menalangi finance dari bank yang minjam duit ke dia itu karena bank tersebut harus diselamatkan, misalnya seperti itu. Oke, so it's kinda complicated. Jadi seperti itu. Terus tadi pertanyaannya apa lagi ya? Saya lupa. Itu aja Mbak, yang tadi udah dijawab Mbak. Oh oke, sip, bagus Ya, kalau terima gitu. kasih. Oke, sama-sama. Nah, kita lanjut ya. Jadi tadi ini adalah salah satu kebijakan moneter open market operation. Nah, open market operation ini adalah yang menjual atau membeli obligasi, bukan menjual belikan ya, menjual atau membeli obligasi. Nah, kita masuk ke sorry, ini kayaknya internetnya ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke ini. Banks can influence quantity of demand deposit in the economy and the money supply. Nah, jadi bank itu kan dia bisa mempengaruhi money demand sama money supply ya. Oke, skemanya bagaimana? Nah, ini kita akan pelajari setelah ini. Oke. Nah, sebelum ke sana, kita masuk dulu ke kebijakan moneter yang kedua. Kebijakan moneter yang kedua, jadi tadi yang pertama kita punya open market. Kita punya open market kan, di mana kita pakai bonds di sini, menjual atau membeli bonds. Nah, yang berikutnya kita punya reserve ratio. Reserve ratio. Nah, reserve ratio ini apa? Nah, ini adalah peraturan di mana bank sentral itu dia menentukan berapa proporsi reserve yang ada di bank. Nah, jadi bank itu kan dia menerima uang dari nasabah kan. Nah, oleh bank, jadi selain bank menerima uang dari nasabah, bank itu juga meminjamkan uang kepada nasabah. Jadi kita bisa nabung di bank, kita bisa minjem duit di bank. Nah, tapi uang yang dipinjamkan keluar oleh bank itu kan uang hasil dari uang yang ditabung di bank. Kan? Jadi diputar gitu loh uangnya. Kita nabung di bank, sama bank uangnya diputar lagi untuk dipinjamkan ke misalnya orang yang mau membuka usaha. Nah, seperti itu. Nah, reserve ratio itu adalah ketika bank sentral itu menentukan kepada bank, hey, dari semua uang yang Anda terima, itu 10% nggak boleh dipinjamkan ke mana-mana. Jadi 10% harus ada di bank. Oke? Atau misalnya dia bikin aturan, dari semua uang yang Anda terima, 20% harus ada di tempat, nggak boleh dipinjamkan. Nah, itulah yang dimaksud sebagai reserve. Oke? Jadi itu adalah uang yang diterima oleh bank tapi tidak dipinjamkan keluar, itu reserve. Nah, in a fractional reserve banking system, banks hold a fraction of money deposited and reserve lend out the rest. Oke, nah jadi bank sentral itu boleh menentukan, oke, kalian semua bank-bank make sure bahwa 10% dari uang yang Anda terima itu tidak dipinjamkan keluar. Itu reserve ratio. Nah, jadi ini ya, reserve ratio is the fraction of deposit that bank holds as a reserve. Nah, when a bank makes loan from its reserve, the money supply increase. Nah, jadi ketika bank itu meminjamkan uang keluar, jadi uangnya dipinjamkan keluar, nah itu money supply itu naik. Okay, the money supply is affected by the amount deposited in the banks and the amount banks loan. Nah, jadi money supply itu dipengaruhi oleh jumlah uang yang masuk ke bank sama jumlah uang yang dipinjamkan oleh bank. Oke, okay. Deposit into bank are recorded as both assets and liabilities. Nah, jadi kalau Anda pernah belajar akuntansi, balance-nya itu adalah aset dan utang. Oke, okay.
si deposit yang masuk itu dihitung sebagai aset dan juga dihitung sebagai utang. Oke. The fraction of the total deposits that bank has to keep as reserve is called reserve ratio. Reserve ratio itu adalah bagian dari uang yang masuk yang harus di-keep di bank. Nah, loans atau pinjaman tadi itu menjadi aset dari bank. Nah, ini adalah gambaran lebih detailnya. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses uang itu beredar atau creation, so money creation itu bisa dilihat melalui T account. Nah, T account itu adalah ini adalah T account. Nah, jadi katakanlah kita punya bank ini misalnya First National Bank. Nah, terus ada orang yang nabung di bank misalnya, jadi orang-orang nabung di bank, total tabungannya adalah $100. Nah, kenapa dia dihitungnya sebagai liabilities atau sebagai utang? Karena ketika saya nabung di bank $100, maka nanti suatu hari saya butuh duit, ya saya ingin ambil uangnya dalam jumlah penuh $100, jangan kurang dari itu. Oke, nah makanya bank wajib memastikan bahwa nasabah itu bisa ngambil tabungannya secara utuh. Oke. Nah, tapi karena bank juga meminjamkan uang keluar, maka di sini di bagian aset, jadi aset ini adalah yang dipinjamkan sama bank, ini adalah loan plus reserve, sorry. Jadi aset terdiri dari loan dan juga reserve. Kalau liabilities itu terdiri dari deposit. Oke. Nah, jadi dari 100 tadi, karena ada aturan dari bank sentral bahwa reserve itu adalah 10% dari deposit, misalnya di sini diatur bahwa reserve itu minimal 10% dari deposit. Nah, maka bank harus menyimpan paling tidak $10. Ini nggak boleh dipinjamkan kemana-mana. Tapi sisanya $90 sama bank dipinjamkan keluar. Oke. Ini ya reserve rasionya adalah 10%. Nah, maka ini total aset sama total liabilities itu harus sama ya, harus balance. Oke. Nah, Nah, jadi yang $90 ini akan keluar ke masyarakat. Nah, ini si $90 ini akan meningkatkan money supply. Oke, nah seperti itu. Kita lanjutkan. When one bank loans money, the money is generally deposited into another bank. This creates more deposit and more reserve to be lent out. When a bank makes loan from its reserve, the money supply increase. Nah, jadi biasanya uang yang dikeluarkan sama bank, misalnya, oke, ini Anda saya pinjemin duit sekian, nah itu biasanya ya dimasukin ke bank lain, misalnya seperti itu. Misalnya Anda pinjem uang misalnya 100 juta. Nah, Anda kan nggak mungkin ya keeping cash 100 juta, meskipun misalnya ini untuk usaha atau untuk membuat peternakan atau apa, ya Anda nggak mungkin keep cash 100 juta, ini pasti, oke, selagi saya mulai membangun usaha, ini sebagian uangnya saya taruh di bank, nanti kalau butuh baru saya ambil misalnya. Atau setelah Anda bayar, beli mobil baru atau apalah, nah itu Anda akan masukin duitnya ke bank. Nah, jadi itulah when bank loans money, the money is generally deposited into another bank. This create more deposit. Nah, jadi kita akan punya deposit yang lebih banyak and more reserve to be lent out. Nah, kalau Anda misalnya pinjam di bank A, terus sebagian Anda masukin ke bank B, nanti di bank B depositnya naik berarti uang yang bisa dipinjamkan ke luar oleh bank B itu juga lebih banyak. Oke. When bank makes loan from its reserve, the money supply increase. Nah, maka nanti kalau bank B juga meminjamkan uang lebih banyak, nanti money supply-nya naik lagi. Nah, gambarannya seperti ini. Oke. Gambarnya ada di sini, tapi nanti dulu ya. Jadi tadi ya, kita punya depositnya tuh 100, ya kan? Terus kita punya yang dikeluarkan keluar itu ada 90. Nah, 90 ini misalnya dideposit di bank lain $90 juga misalnya. Nah, nanti di bank lain ini $90 ini akan dijadikan 10%-nya reserve, 90%-nya lend out. Nah, berarti lend out lagi $89 dan seterusnya. Nah, jadi ini nanti kalau Anda jumlahkan itu adalah jumlah uang yang created di perekonomian tersebut. Nah,
Jadi kayak ketika uang masuk, uang keluar, terus nanti uang beredar semakin banyak, nah ini disebut sebagai money multiplier. Okay. The money multiplier is the amount of money banking system generates with each dollar of reserve. Jadi money multiplier itu adalah jumlah uang yang dihasilkan oleh sistem perbankan untuk setiap $1 yang masuk ke reserve. Oke. Jadi jumlah uang yang bisa di-generate oleh banking system untuk setiap $1 yang masuk ke reserve. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi ini tadi First National Bank kita udah lihat ya, deposit 100, yang 10% jadi reserve, 90% jadi loan. Nah, loan keluar, terus sama orang yang pinjam duit, ini dimasukin ke bank lain, misalnya Second National Bank, $90 ini jadi deposit, masuk reserve 10%-nya, $81 ini dia dipinjamkan keluar. Nah, dipinjamkan keluar, nanti si $80 ini akan mengulang hal yang sama lagi. Dia akan keluar, mungkin juga dia akan dimasukkan ke bank lain dan segala macam, jadi muter terus. Maka kalau misalnya katakanlah kita cuma punya 2 bank, maka jumlah uang atau jumlah money supply yang ada di masyarakat itu ada ini 90. Ini total aset ini 100 ditambah 90. Oke, nah itu adalah money supply yang terus beredar di masyarakat. Oke, nah jadi bayangkan ini terjadi di ribuan bank atau ya ratusan ribuan bank, maka money supply-nya pasti akan naik banyak sekali ya. Oke, nah money multiplier itu dia punya formula atau rumus. The money multiplier is the reciprocal of the reserve ratio. Money multiplier rumusnya adalah 1/R. Oke. Jadi misalnya money requirement, reserve requirement-nya adalah 20%, atau dia adalah 1/5, maka di sini money multiplier-nya adalah 5/1 atau 5. Misalnya reserve ratio-nya 10%, maka M-nya adalah 10. Ya nggak sih, 10/100, 100 dibagi 10, ya 10. Benar, seperti itu. Oke. Jadi maksudnya apa? Money multiplier-nya 10. Nah, ini maksudnya adalah untuk setiap $1, setiap $1 yang masuk ke deposit atau masuk ke reserve, kita masuk ke reserve aja ya. Untuk setiap $1 yang masuk ke reserve, dia akan menghasilkan $10. Oke. Jadi money multiplier-nya itu 10 kalinya. Kalau 20% berarti untuk setiap $1 yang masuk, itu dia akan menghasilkan $5. Seperti itu misalnya. Nah, itu adalah money multiplier. Nah, jadi tadi kita udah belajar beberapa tipe. Oke, kita baru akan belajar di sini. Oke. Nah, jadi tadi teman Anda sempat menyebutkan beberapa monetary policy. Yang pertama udah kita pelajari open market. Ini tadi yang menjual dan membeli obligasi. Berikutnya changing reserve requirement. Ini tadi dia menentukan tingkat reserve requirement. Tadi ya yang kita pelajari ada 10%, ada 20%, dan segala macam. Nah, yang berikutnya adalah discount rate. Nah, discount rate ini ketika kita menentukan suku bunga. Kalau bahasa Indonesianya ya ini adalah kebijakan diskonto ya, interest rate. Oke, nah mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama open market operation, tadi udah sempat saya jelaskan, obligasi dia either membeli obligasi atau menjual obligasi. Tadi ketika mereka membeli obligasi maka money supply-nya naik. Ketika mereka ingin menurunkan money supply, jadi money supply decrease, mereka menjual government bonds. Okay. Nah, yang berikutnya adalah reserve requirement. The Fed also influence the money supply with reserve requirements dengan cara mereka membuat ketentuan pada bank bahwa, hey,
Anda harus mereserve 10% atau Anda harus mereserve 20%. Oke. Reserve requirements are regulation on the minimum amount of reserve. Nah, ini ya, minimum amount of reserve that bank must hold. Jadi yang tidak dipinjamkan keluar. Oke. Nah, pada keadaan seperti apa reserve requirement-nya itu harus tinggi atau harus rendah. Nah, ini ada di sini. Nah, reserve requirement tadi ini ya, amount of a bank's total reserve that may not be lent out. Nah, kalau misalnya reserve requirement-nya itu dinaikkan ya, nah itu nanti dia akan menurunkan money supply. Jadi katakanlah tadinya yang harus di keep sama bank, yang nggak boleh dipinjamkan keluar itu 10%. Oke, sekarang yang nggak boleh dipinjamkan sama bank meningkat jadi 20%. Nah, maka nanti jumlah uang beredar di masyarakat itu akan turun. Karena uang yang dipinjamkan tidak sebanyak yang tadi. Kalau Anda ingat, tadi kita belajar ini kan, money multiplier. Tadi kita sudah menghitung money multiplier untuk reserve sama dengan 10%, maka money multiplier-nya adalah, kebalik. Money multiplier-nya adalah 10, sedangkan tadi untuk R sama dengan 20%, money multiplier-nya adalah 5. Oke, nah Anda lihat, kalau reserve ratio itu adalah 10%, maka setiap $1 yang dipinjamkan, yang dideposit, itu bisa menghasilkan $10. Tapi kalau reserve ratio-nya jadi 20%, maka setiap $1 yang dideposit akan menghasilkan $5. Nah, ini berarti kalau reserve rasionya dinaikkan dari 10% ke 20%, money multiplier-nya akan lebih kecil dan money supply itu akan turun. Ya, jadi antara reserve requirements itu dia akan kembalikan dengan money supply. Dan antara reserve ratio sama money multiplier itu juga dia akan kembalikan. Jadi rasionya naik, money multiplier-nya turun. Okay. Nah, jadi di sini menurunkan reserve ratio akan meningkatkan money supply. Karena kalau reserve ratio-nya turun, berarti lebih banyak uang yang akan dipinjamkan keluar. Oke. Nah, kapan kita ingin menaikkan reserve, kapan kita ingin menurunkan reserve? Nah, ini sama seperti tadi. Kalau kita ingin menurunkan money supply, nah berarti ini mungkin ketika kita ingin menurunkan inflasi misalnya, ketika kita ingin slow down di ekonomi. Slow down di ekonomi atau menurunkan inflasi, misalnya seperti itu. Sedangkan kebalikannya, kita akan menurunkan reserve requirement dan meningkatkan money supply ketika kita ingin mengatasi resesi. Misalnya seperti itu. Oke. Jadi ini sebetulnya dia masuk tipe kebijakan yang kontraktif. Sedangkan yang ini dia ekspansif. Oke. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah discount rate atau tadi diskonto tadi ya. The discount rate is the interest rate Fed charge banks for loans. Nah, jadi ini adalah bunga pinjaman. Nah, increasing the discount rate, decrease money supply. Jadi meningkatkan discount rate itu menurunkan money supply, menurunkan discount rate itu meningkatkan money supply. Dia punya hubungan yang terbalik. Oke. Nah, jadi kalau misalnya bunga untuk pinjaman itu sangat tinggi, semakin tinggi orang jadi nggak ingin pinjam uang. Tapi kalau semakin rendah orang ingin pinjam uang sehingga money supply-nya naik. Oke. Oke. Nah, increasing discount rate ini adalah kebijakan kontraktif untuk melambatkan perekonomian. Decreasing ini ekspansif untuk untuk mengatasi resesi, jadi memutar roda perekonomian. Nah, ada beberapa masalah dalam
dalam usaha pemerintah untuk mengontrol money supply. Nah, jadi the Fed's control of the money supply is not precise. Nah, jadi the truth is usaha bank sentral untuk mengontrol money supply itu tidak selalu precise. Kenapa? Ya, karena banyak hal. Salah satunya adalah yang akan disebutkan di sini. The Fed must wrestle with two problems. Jadi paling tidak ada dua masalah di sini that arise due to fractional reserve banking. Yang pertama, the Fed does not control the amount of money that households choose to hold in deposits in bank. Nah, jadi meskipun tadi ya, the Fed berusaha untuk mengontrol jumlah uang yang beredar, dia mengontrol money supply dengan misalnya menentukan reserve ratio, melakukan open market, lalu juga kebijakan diskonto tadi. Nah, tapi the Fed itu tidak bisa mengontrol jumlah uang yang rumah tangga itu choose to hold as deposits in bank. Nah, jadi Fed itu tidak bisa mengontrol berapa jumlah uang yang akan Anda tabung di bank. Jadi yang Anda deposit di bank itu nggak bisa dikontrol sama the Fed. The Fed hanya bisa mengontrol reserve ratio di bank. Jadi the Fed itu hanya bisa mengontrol, oke, kamu 10% dari semuanya nggak boleh dipinjamkan. Atau dia hanya bisa mengontrol bunga dari pinjaman tadi. Tapi berapa jumlah uang yang akan dideposit oleh masyarakat itu nggak bisa dikontrol sama the Fed. Jadi katakanlah seperti ini. Misalnya ya, the Fed ingin melakukan kebijakan kontraktif misalnya. Jadi dia menaikkan reserve ratio dari 10% jadi 20%. Dan di saat yang bersamaan dia juga melakukan open market misalnya seperti itu. Jadi harapannya adalah supaya money supply-nya itu turun misalnya. Nah, tapi tahu-tahu deposit di bank, orang itu nabung, ternyata malah semakin banyak. Jadi misalnya yang tadinya depositnya itu cuman 100 misalnya, jadi yang bisa di lend out cuman 90, tapi ternyata depositnya tuh datang lagi. Oke, nah jadi sekarang meskipun reserve ratio-nya itu secara proporsi memang lebih tinggi, tapi the amount of money yang keluar tuh tetap naik gitu loh. Nah itu yang pertama. Nah terus yang kedua, kadang-kadang targetnya itu meleset. Targetnya meleset dalam artian seperti ini. Jadi misalnya tujuannya itu adalah untuk menaikkan money supply misalnya. Untuk menaikkan money supply itu misalnya the Fed melakukan menurunkan reserve ratio misalnya, atau menurunkan diskonto, atau juga dengan tadi apa sih open market misalnya dengan membeli government bonds. Nah tapi kalau misalnya masyarakat punya preferensi sendiri, ya mereka tidak akan hanya karena sekarang diskontonya lebih, interest rate-nya lebih rendah, mereka tidak akan terus, oke, saya akan pinjam uang dan membelanjakannya. Tidak seperti itu. Atau mungkin mereka jadi tidak tertarik untuk menjual obligasinya misalnya. Nah, itu nanti juga missing. Jadi targetnya tidak bisa terpenuhi. Nah, itulah kenapa dia tidak bisa precise. Karena kebijakan moneter itu sebetulnya dia dikembangkan dari melakukan modeling kan. Jadi di model dulu, tapi apa yang ada di model itu belum tentu akan terjadi di dunia nyata. Oke, karena banyak alasan ya kenapa itu nggak bisa terjadi. Lalu yang kedua, the Fed does not control the amount of money that bankers choose to lend. Nah, jadi meskipun the Fed itu bisa menentukan reserve ratio, tapi dia tidak bisa menentukan pada akhirnya berapa uang yang dipinjamkan oleh bank. Jadi misalnya dia meminta reserve ratio-nya yang tadinya 20% itu diturunkan menjadi 10% misalnya, seperti itu. Oke, sekarang yang tadinya, karena reserve ratio itu kan nilai minimal ya, jadi yang tadinya minimal ada 20% uang yang kamu keep di bank, atau minimal ada 10% uang yang kamu keep di bank. Nah, karena ini adalah nilai minimal, itu bisa aja itu tidak diikuti. Jadi yang sekarang minimal 10% dong, ya dia bisa aja nggak milih 10%. Bisa aja dia tetap di 20%. Karena itu adalah haknya bank ya. Jadi haknya bank itu adalah kalau misalnya dikasih nilai minimal ya berarti dia boleh
pilih nilai lain yang penting tidak melanggar peraturan tersebut. Oke, jadi yang harapannya sekarang kalau misalnya reserve-nya diturunkan dari 20% ke 10%, harapannya bank sentral kan uang yang dipinjamkan lebih banyak kan. Tapi sebenarnya bank boleh aja tetap di sini dan tidak meminjamkan lebih banyak uang. Nah, itu juga bisa. Kalau itu terjadi, maka target dari kebijakan moneter tadi ya nggak bisa terpenuhi ya. Oke. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya Mas, saya izin bertanya dong. Kan tadi katanya untuk nge-increase atau nge-decrease money supply itu kan central banks itu biasanya ngebeli obligasi gitu kan, atau government bond. Saya mau nanya, kira-kira ini tuh bisa dilakuin dengan ngebeli saham lain nggak sih, Mbak? Oh, oke. Terima kasih. Nah, jadi kalau saham tidak di sini ya konteksnya. Nah, jadi karena pemerintah itu surat berharga yang dimiliki pemerintah dan boleh dimiliki pemerintah itu adalah obligasi. Jadi di sini konteksnya cuman obligasi aja. Karena kalau saham itu adalah surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, nah pemerintah memang punya perusahaan, misalnya seperti PLN itu kan perusahaan. PLN itu punya saham, nah itu boleh. Cuman pemerintah tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tapi dalam konteks kebijakan itu surat berharga yang bisa digunakan itu hanya obligasi. Kalau saham itu nggak bisa. Obligasi kan surat utang ya. Jadi ini tuh beneran hanya pemerintah menjual surat berharga, itu artinya adalah pemerintah akan punya utang ke masyarakat. Tapi kalau saham kan beda. Saham itu kan balas jasanya dividen, dan saham itu kan berdasarkan performa perusahaan. Nah, jadi konsep dari saham itu nggak bisa masuk di sini. Jadi yang bisa hanya obligasi. Oke, silahkan pertanyaan selanjutnya. Oke, Mbak, mau bertanya, apa yang mempengaruhi fluktuasi dari obligasi itu sendiri? Oke, maksudnya bunga dari obligasi ya? Iya. Apa yang mempengaruhi bunga dari obligasi? Oke. Obligasi itu sebenarnya ditentukan sama si yang punya obligasi. Jadi tingkat bunga dari obligasi itu ditentukan dari ya kira-kira si yang mengisukan obligasi ini sanggup atau tidak melunasi nanti obligasi tersebut di jatuh temponya. Kalau misalnya dia tidak sanggup di bunga yang sangat besar, maka akan dicantumkan di surat obligasi tersebut bahwa ya bunganya segitu. Jadi itu ditentukan dari kemampuan si pihak yang mengissue obligasi itu mampu tidak dia melunasinya. Oke, nah jadi seperti itu karena ya namanya juga surat utang ya. Nah, kemampuan dari bisa atau tidaknya itu terlunasi itu tergantung dari lagi-lagi performa perekonomian secara agregat. Oke, nah jadi itu pertanyaan yang selanjutnya silahkan. Mbak, Ya, yang membuat obligasi itu bank atau pemerintah, Mbak? pemerintah. Bank Indonesia lebih tepatnya. Jadi pemerintah ya yang bikin, bukan bank komersial, bukan, tapi pemerintah. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silahkan. Oke. Mbak mau tanya, untuk yang tadi yang 10% itu atau 20% yang disimpan di bank nggak boleh dipinjamkan itu, nanti itu akan kembali ke nasabahnya atau selamanya itu disimpan di bank? Gitu. Oke. Thank you.
Jadi kita punya reserve ratio ya, tadi kita masuk ke sini, ini kan yang disimpan di bank dan nggak boleh dikeluarkan lagi. Apakah ini akan selamanya ada di bank atau suatu hari akan kembali kepada nasabahnya? Nah, it's a tricky question, but it's an interesting one. Nah, jadi ini kan di sini adalah contoh transaksi yang cuma sekali. Contoh masukin 100, reserve 10, keluar 90. Nah, kalau perbankan itu proses ini itu akan dilakukan berjuta-juta kali. Jadi uangnya akan mutar terus, akan ada deposit masuk terus, reserve masuk terus, dan loans keluar. Nah, itu ini angkanya tuh akan selalu bergerak. Nah, yang reserve, apakah dia akan stay di bank terus atau kembali ke nasabah? Jawabannya gini, nasabah itu berhak untuk mengambil uang mereka yang ada di bank secara utuh. Satu. Nah, jadi bank itu wajib punya uang yang ada di mereka itu at least sebanyak yang seluruh nasabah mereka itu miliki. Oke? Yang di reserve ini adalah uang yang harus selalu ada di dalam bank itu. Nah, tapi ini kan minimal ya, nilai minimalnya itu kayak misalnya 10%-nya atau ya 20%-nya tadi misalnya. Jadi si deposit ini misalnya dia punya katakanlah misalnya di sini berapa ya? Ya masih di 100 ini misalnya. Nah, masih di 100 ini. Nah, bank harus bisa mengembalikan itu 100 kan. Nah, jadi paling tidak reserve yang ada di bank itu harus 100. Jadi jawabannya adalah uang reserve ini itu bisa menjadi bagian dari uang yang akan dikembalikan kepada nasabah. Oke, tapi meskipun begitu dia tetap harus ada di bank. Jadi gimana ya ngomongnya? Jadi ibaratnya kalau Anda punya sebuah dompet. Oke. Nah, dompet itu kan tempat Anda naruh uang. Nah, kalau Anda punya uang di dompet, itu kan uangnya yang akan Anda gunakan untuk belanja, Anda ambil dari dompet. Lalu uang yang Anda dapatkan juga masuk ke dompet. Nah, ibaratnya kalau Anda mau belanja, itu harus ada uang di dompet. Kalau ada uang masuk, harus dimasukkan ke dompet. Nah, di antara lalu lintas ini, dompet itu nggak boleh kosong. Oke, kalau dompet kosong, ya Anda nggak bisa belanja kan. Nah, maka di sini apakah ibaratnya dompet ini adalah reserve, jadi ya uang yang ada di dompet itu berhak digunakan untuk belanja, tapi tetap harus ada uang di dompet. Ngerti nggak sih maksudnya? Saya harap konsepnya ini bisa dimengerti. Oke, jadi si dompet ini nggak boleh dibiarkan kosong, tapi Anda juga tetap harus bisa belanja. Kayak gitu. Ngerti kan? Oke. Paham, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, sepertinya nggak ada ya. Kalau misalnya nggak ada, aduh, tablet saya mati lagi. Kalau misalnya nggak ada, maka itu saja materi kita untuk minggu ini. Nanti rekamannya saya update di YouTube, saya upload di YouTube. Anda bisa lihat kalau misalnya pengen. Itu saja dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Oke, bye-bye. Makasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak.